Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat dalam menjalankan aktivitas hingga saat ini. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, senang sekali saya Afriko Zuhri kembali menjumpai Anda tentunya dalam program Rendo. Seperti biasa kita akan membahas tema-tema menarik. Kali ini kita akan membahas tema terkait dengan harapan masyarakat pada Pilkada Provinsi Bengkulu. Dan memang sebentar lagi pemirsa, dalam beberapa bulan lagi kita akan melaksanakan Pilkada serentak tahun 2024 untuk memilih gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wali kota. Dan tentunya untuk itu kita akan berbincang-bincang bersama dengan narasumber yang sudah hadir kali ini untuk membahas apa sebetulnya harapan masyarakat untuk Pilkada di Provinsi Bengkulu tahun 2024 ini. Dan sudah hadir bersama kami di studio TVRI Bengkulu, kali ini sudah ada Pak El-Fahmi Lubis selaku akademisi dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tadi aktivitas lancar Pak di kampus ya, ngajar nih? Ya, tadi kebetulan dari kampus langsung ke sini. Langsung ke demi TPRI. Demi TPRI. Yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di TVRI Bengkulu. Dan berkaitan dengan tema kita nih Pak, membahas terkait dengan harapan masyarakat gitu ya untuk Pilkada. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, memang tinggal menunggu bulan lagi gitu ya Pak, untuk kita akan melaksanakan untuk pesta demokrasi, kemudian di Pilkada 2024 untuk memilih gubernur, wakil gubernur dan sebagainya. Nah, mungkin dari Pak Fahmi sendiri, apa sih tanggapan terkait dengan Pilkada yang akan kita laksanakan nih? Oke, terima kasih Mas Sapri. Jadi memang benar Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sudah mengeluarkan peraturan KPU PKPU nomor 2 tahun 2024 sebagai payung hukum dalam pelaksanaan Pilkada serentak di tahun 2024. Di mana dalam PKPU yang sudah ditetapkan oleh KPU itu sudah ditetapkan jadwalnya secara rinci. Dan insya Allah tanggal 27 November 2024 nanti adalah hari H pencoblosan dalam Pilkada serentak 2024. Nah, terkait dengan Pilkada ini sekarang masih dalam tahap persiapan. Saya melihat sekarang teman-teman di penyelenggara pemilu, baik itu KPU maupun Bawaslu, sedang melakukan rekrutmen penyelenggara pemilu ad hoc, dalam hal ini PPK dan PPS. Itu yang sedang dilakukan. Jadi kalau kita melihat untuk Pilkada ini tinggal menghitung hari gitu ya Pak, karena memang sudah akan laksanakan, memang belum lama kita sudah melaksanakan proses pemilu gitu ya Pak, betul. Untuk pemilihan presiden kemarin juga dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara soal pemimpin, tentunya ini menjadi harapan kita bersama, apalagi ini di Bengkulu gitu ya Pak. Betul. Nah, sebetulnya untuk menjadi seorang pemimpin memang sekarang kita melihat masih dalam proses persiapan. Apa sebetulnya yang harus dipersiapkan untuk bisa naik atau maju dalam Pilkada nanti Pak? Oke, jadi sekarang itu sebenarnya secara tidak tersirat sebenarnya sudah mulai nampak atmosfer politiknya itu mulai memanas, dan partai politik sudah memanaskan mesin politiknya untuk menyambut perhelatan Pilkada 2024 ini. Karena sekarang ini kan proses-proses lebih-lebih politik sedang dilakukan para kontestan, terutama untuk mendapatkan partai politik sebagai pengusung, walaupun memang sebenarnya ada alternatif lain, menggunakan jalur independen. Tapi biasanya para paslon ini biasanya akan menggunakan jalur atau perahu partai politik. Tapi tidak menutup kemungkinan dalam Pilgub 2024 ini maupun Pilkada di kabupaten maupun di kota akan muncul juga mungkin nanti calon yang dari jalur independen. Ya.
Jadi memang untuk persiapan kalau kita melihat saat ini memang dari para calon ini sudah mulai melakukan apa ya, katakanlah komunikasi lah dengan beberapa partai gitu ya Pak, untuk nanti bisa melaju untuk Pilkada 2024. Baik, pemirsa TVRI Bengkulu, tentunya pada sore hari ini juga selain kehadiran Pak Elfahmi Lubis dari Akademisi Universitas Muhammadiyah Bengkulu, kita juga kehadiran narasumber ini dari Ketua JMSI Bengkulu, Bapak Riki Susanto. Dan kami mengundang Pak Riki untuk bisa bergabung bersama kami. Oke, siap. Salam. Ya, waalaikumsalam. Ya, silakan. Baik. Ya pemirsa, sekarang sudah bersama kami di Studio TVRI Bengkulu, Pak Riki Susanto selaku Ketua JMSI Bengkulu. Oke, Pak Riki, ini tadi kita sudah membahas sedikit terkait dengan tema hari ini berkaitan dengan apa sih harapan masyarakat Bengkulu khususnya untuk Pilkada di Provinsi Bengkulu. Nah, kalau dari tanggapan Pak Riki sendiri seperti apa nih untuk Pilkada di 2024 ini? Maaf sebelumnya, terima kasih telat. Iya. Sinyal saya Bang Fahmi. Pertama ya, saya tidak melihat pemilu sebelumnya, pemilu 2009, Pilpres dan Pileg gitu. Ada nilai-nilai edukasi politik yang hadir di tengah masyarakat. Gitu. Saya melihat kemarin itu lebih kepada sebuah arena pertarungan elektoral semata gitu. Tidak ada, di situ ada edukasi yang kemudian sebenarnya ini kebutuhan masyarakat banyak. Itu saya melihat fenomena ini. Nah, ke depan tentu fenomena ini tidak terulang di pilkada yang akan kita jelang sebentar lagi. Nah, artinya partai politik, publik sendiri gitu, termasuk penyelenggara pemilu gitu, harus memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memberikan nilai-nilai politik. Edukasi kepada publik bahwa ya pilkada ini bukan hanya sekedar pertarungan elektoral gitu. Bagi peserta pemilu mungkin iya, tapi publik sebenarnya menginginkan bahwa pilkada kita itu, pemilu kita itu lebih bernilai gitu. Ada pesan moral yang kemudian menyiapkan harapan di situ. Maksudnya begini, ketika orang tidak punya harapan gitu kan, ini fase terendah dalam hidup orang gitu, ketika tidak punya harapan. Kemarin misalnya fenomena bagaimana misalkan gimmick-gimmick politik itu muncul di publik yang justru ini mereduksi harapan publik terhadap kepemimpinan masa depan, setidaknya 5 tahun ke depan gitu. Sekarang kita tanya, apa sih yang kita harapkan? Misalkan priorisasi kepemimpinan ke depan, tidak ada pesan moral kecuali orang akan berpikir bahwa ini sekedar ya Prabowo jadi presiden misalkan, terus anggota DPR terpilih, ya sudah gitu. Tidak ada ekspektasi yang sangat luar biasa. Beda misalkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya, ada misalkan, saya kasih contoh misalkan Jokowi, Presiden Jokowi setidaknya menanamkan ada nawacita gitu, yang harus kita tagih sebenarnya ke depan. Nah, periode ini tidak hadir. Ya saya tidak melihat itu. Itu mungkin sementara Mas pengantarnya. Oke, baik, untuk pengantar yang baik nanti akan kita lanjutkan kembali. Ini pembahasan yang cukup menarik. Kita akan break sejenak. Dan pemirsa TVRI Bengkulu berkaitan dengan tema kita pada hari ini, harapan masyarakat pada pilkada di Provinsi Bengkulu. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.